Ada juga sin yang berartikan safikul khair. Apa safikul khair? Pelopor kebaikan. Pelopor itu orang terdepan, Pak, menjadi koordinator, menjadi pimpinan, menjadi ketua, menjadi garda terdepan, menjadi orang yang menyampaikan, ayo semuanya kita tegakkan apa yang namanya kebenaran, kita hancurkan apa yang namanya kebatilan. Ayo bersama jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau model panitia Masjid As-Sa'adah, Pak Ketua dan jajarannya, ayo jamaah sekalian kita bersama-sama datang di Majelis Taklim As-Sa'adah untuk memperdalam ilmu agama. Orang yang menyampaikan itu namanya santri, safikul khair, menjadi pelopor terdepan. Nah, ini kalau diperkuat dengan ayat Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ucapan yang terbaik adalah orang yang selalu mengajak ke jalan Allah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama. Tema yang akan kita angkat malam ini, bismillahirrahmanirrahim. Selamat Hari Santri Nasional yang akan jatuh nanti malam 00.00 masuk tanggal 22 Oktober 2022. Moto atau tema yang diangkat oleh para santri se-Indonesia, berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Kenapa ini saya angkat khusus untuk ngaji, Pak? Ya karena ketepatan besok itu Hari Santri Nasional dan pemerintah menetapkan, menganjurkan para santri untuk upacara Hari Santri Nasional. Terus kenapa ini kita angkat? Tentu kalau bicara santri, Pak, adanya kita hari ini ngaji, ya ini karena cikal bakalnya adalah santri. Maaf, Pak Muslihin sendiri ini adalah santri. Anak-anak bapak yang di pondok pesantren juga santri. Anak saya yang sedang mondok juga santri. Pertanyaannya, Ustaz, santri itu sebenarnya apa dan siapa? Tentu kalau bicara santri, Pak, kalimat yang langsung kita ambil adalah anak-anak didik yang ada di pondok pesantren. Tapi nanti akan kita cakup, apakah hanya anak-anak yang ada di pondok pesantren saja? Sementara anak-anak majelis taklim yang notabene yayasan di Jakarta yang memang bukan pondok pesantren, apakah bukan santri? Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi ketika bicara santri, ini sudah mencakup menjadi hari nasional yang alhamdulillah pada tanggal 22 Oktober 2015 Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo memberikan apresiasi, memberikan anugerah kepada santri. Ada hari yang dibikin hari nasional. Alhamdulillah,
maka santri yang notabene hanya sarungan, santri yang notabene hanya di pondok, di kobong, yang dulu terkenal tradisional tapi dihargai oleh pemerintah, diberikan hari nasional, maka alhamdulillah. Terus kalimatnya, kenapa kok istimewa santri mempunyai hari nasional? Tentu karena santri punya kiprah besar terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ada yang tanya, kenapa istimewa Ustadz sampai negara memberikan apresiasi diberi hari nasional? Loh, Indonesia merdeka Pak, ini kiprah santri Pak, itu sangat besar. Ketika perang melawan Belanda, santri yang notabene sedang ngaji di pondok pesantren, wayahnya perang ngusir Belanda, ikut perang. Ketika musim PKI, ikut ngusir PKI. Nah, kenapa ini ada hari santri nasional? Ini diawali dari apa yang dinamakan resolusi jihad. Apa itu resolusi jihad? Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka tentara sekutu Belanda datang lagi ke Indonesia untuk merebut kembali Indonesia. Disitulah Presiden Soekarno minta fatwa kepada kakeknya Gus Dur, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum Mbah, minta fatwanya Mbah. Hukumnya apa membela tanah air Mbah? Tanah air yang notabene baru merdeka akan direbut kembali. Terus bagaimana membakar semangat kembali masyarakat Mbah untuk melawan para penjajah? Maka ketika itu Mbah Hasyim Asy'ari musyawarah, sholat istikharah, sholat tahajud, musyawarah dengan para alim ulama se-Jawa Timur, se-Madura, se-Jawa. Muncullah keputusan bahwasanya para santri umat Islam radius 90 km fardu ain, wajib hukumnya untuk berangkat perang mengusir penjajah di kota Surabaya. Terbakar semangat para santri. Disitulah muncul yang namanya resolusi jihad yang menjadikan cikal bakal terjadinya 10 November Hari Pahlawan. Ketika berangkat para santri kala itulah tanggal 22 Oktober menjadi cikal bakal, maka disitulah ditetapkan 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kembali santri sangat berperan penting untuk Indonesia merdeka. Yang kedua, untuk mengisi kemerdekaan, dan selanjutnya untuk menciptakan Indonesia yang aman, nyaman, dan damai. Maka kita doakan para santri yang sedang ngaji di pondok-pondok pesantren dan majelis taklim, mudah-mudahan menjadi santri harapan bangsa, negara, dan agama, menjadi santri yang soleh dan solihah. Amin ya robbal. Sekarang kita masuk. Di sini diawali dengan ayat Al-Quran surat At-Taubah. Bismillah. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi? Dan tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Gini Pak,
Ini tafsirnya dalam Tafsir Munir sudah saya baca. Pemahaman yang mudah begini. Ayat ini di zaman Nabi, Pak, kita tahu ketika mempertahankan Islam, panji-panji Islam, dulu sering sekali orang-orang kafir menyerang orang Islam sehingga diperintah oleh Allah untuk melawan, maka terjadi peperangan. Perang pertama kali Islam namanya Perang Badar. Maka muncul sholawat Badar, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin. Pertama kali perang itu. Dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, perang dalam Islam terjadi 44 kali. Yang dulu 22 kali dipimpin oleh Kanjeng Nabi langsung, namanya Ghazawat. Kalau yang tidak dipimpin Nabi, kadang dipimpin Sayyidina Abu Bakar, kadang dipimpin Sayyidina Umar, kadang dipimpin Sayyidina Ali, kadang dipimpin Sayyidina Hamzah, kadang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sahabat yang lain. Itu namanya saroyat. Nah, ketika perang, pas Nabi tidak memimpin, kadang-kadang di situ ada terjadi turun wahyu. Maka ayat ini disampaikan, jangan semuanya orang-orang iman ikut perang, tapi ada sebagian 1, 2, 3 yang menemani Nabi, ngaji dengan Nabi, memahami ilmu agama. Di sini tafsirnya adalah wa ta'ifatun takunu ma'a Rasulillah lita'allumil ilmi wal fiqhi fid din. Di antara mereka ada sebagian jangan semua ikut perang, tapi bareng dengan Nabi untuk mempelajari ilmu dan ilmu-ilmu fikih, karena kadang muncul wahyu-wahyu Allah. Itu dulu di zaman Nabi. Nah, di zaman kekinian jangan semuanya orang cari duit. Terus anak-anak kita jangan hanya semuanya ada yang di pendidikan formal, tapi ada yang dimasukkan ke kantong-kantong pondok pesantren. Dicetak menjadi ustadz, dicetak menjadi alim ulama, dicetak untuk menjadi anak-anak yang paham Al-Quran, dicetak menjadi anak yang paham ilmu hadis, dicetak menjadi anak yang paham ilmu fikih, usul fikih dan ilmu-ilmu agama yang lain. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan kita yang tidak belajar agama, untuk mengingatkan anak-anak kita yang tidak mendalami agama. Artinya apa? Di antara keluarga kita harus ada yang masuk pondok pesantren menjadi santri. Saya tanya, Pak, di lingkungan kita, anak-anak kita dan anak-anak yang lain lebih banyak yang masuk ke pondok pesantren apa lebih banyak yang hanya menempuh pendidikan formal? Halo? Banyak yang formal apa yang pesantren? Kenapa kok tidak pada dimasukkan ke pondok pesantren? Alasannya pasti sama, anaknya nggak mau. Betul apa tidak? Kalau mondok, Pak, modelnya ditawarkan, nggak ada anak yang mau mondok. Yang namanya mondok pesantren itu, Pak, orang tua yang mengarahkan dan yang mewajibkan, bukan ditawarkan. Kalau ditawarkan, anak lulus SD, nah besok setelah lulus SD kamu mau nggak masuk pondok pesantren? Enggak. Loh, di pondok itu enak, nanti dikirim, dikasih duit, dikasih uang jajan. Enggak. Kali kalau di pondok nggak bareng bapak, nggak bareng mama, nggak bareng ibu, nanti nggak bisa main game. Jadi kamu nggak mau? Enggak, pokoknya saya nggak mau. Nggak ada anak yang mau ditawarin mondok. Yang kedua, kadang-kadang anaknya paksa mau,
yang tidak kuat itu ibunya Pak, kadang-kadang itu. Betul apa tidak? Bapak ngomong betul, udah ngetes apa belum? Saya ini udah ngetes Pak. Waktu anak saya masih SD, yang namanya Muhammad Abdul Aziz, mondok di Pondok Pesantren Lantaburo Tahfidzul Quran Tangerang, masuk kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD. Ada beberapa kawannya yang ikut mondok, sekalipun berangkat pakai nangis, dipaksa mau. Ternyata ibunya di rumah ikut nangis, ngomong sama suaminya, Pak, saya kangen sama anak Pak, udahlah anaknya bawa pulang aja, saya nggak tega Pak, bagaimana anak itu kalau mandi, bagaimana kalau nyuci pakaian, bagaimana kalau lagi makan, saya nggak tega Pak. Lah kepala mamanya yang nangis seminggu itu loh. Akhirnya ke sono anaknya dijemput, ketemu anaknya sama anaknya juga nangis, udahlah Pak, sama-sama nggak kuat, kita pulang aja. Pas saya dateng, piye gitu. Kunaon kumaha iya kumaha. Anu Pak Ustad, apa anaknya nggak betah, kata suaminya, no, ibunya yang nggak betah malah itu. Deal nyata Pak, duit udah masuk pendaftaran 5 juta, nggak bisa cabut. Nggak apa-apa Pak Ustad, yang penting anakku pulang. La ilaha illallah. Kalau ngikutin ayat ini Pak, harus ada anak-anak yang masuk pondok pesantren belajar agama. Nanti ketika teman-teman yang pendidikan formal tidak ngerti agama, lu ada anak yang mondok belajar. Bagaimana sih tafsir Al-Quran, bagaimana sih tafsir hadis, bagaimana sih ngaji fikih dan segala macamnya. Del Pak, tadi malam saya ngajar di Tanjung Duren. Ini kayaknya Pak RT-nya dengerin, nggak apa-apa saya cerita. Saya imam sholat isya pakai ilmu yang sudah pernah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul isya'i imaman. Allahu Akbar. Habis sholat saya ditanya, Ustadz, mohon maaf, tadi kok Ustadz niat sholat cuman begitu toh? Sholli fardul isya'i imaman. Biasanya kan ada arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati. Ini kok nggak ada Pak Ustadz? Tolong jelaskan. Tadi malam ketua RT dan ketua musolanya kerja lebih pairan, kayaknya masih di kantor, biarin dengerin dia. Saya paparkan yang pernah kita bahas. Yang namanya rukun sholat ada 17. Terus yang pertama adalah niat. Rukun niat ada 3. Ada kosdun, ada fardun, ada ta'yin. Itu kalau sholat 5 waktu. Kalau sholatul mu'aqqatat ada 2. Ada kosdun, ada ta'yin. Kalau sholat mutlak hanya kosdun saja. Penjelasannya bla 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 bla. Oh, begitu tuh Pak Ustadz. Iya, tapi kan kalau saya belum berani kayak Pak Ustadz, ya jangan, lo nggak punya ilmu sampean itu. Artinya Pak, kalau nengok ayat ini, loh harus ada yang paham agama untuk menjelaskan, maka harus ada yang di pondok pesantren. Pertanyaannya, yang ngaji hari ini semuanya ini, ada nggak anaknya yang mondok? Ada nggak? Serius loh ini, kecuali anak saya loh ya. Anak saya dua-duanya di pelosok Kediri. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri. Sekali lagi ayat ini menyampaikan, silahkan Anda cari dunia, silahkan anak bapak masuk pendidikan formal, tapi tolong ada 1, 2, 3, 4 sampai 10 manduk masuk ke pondok pesantren untuk memahami agama. Tugasnya adalah untuk mengingatkan kita yang nggak ngerti agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Logika Pak, lah kalau nggak ada santri Pak, yang mau jadi imam siapa? Emang jadi imam gampang-gampangan Pak. Sekarang banyak musola dan masjid mencari imam yang fasih, yang pas, susah. Saya nggak ngomong berakhlak. Kalau ngomong akhlak luwih susah. Yang fasih, yang pas, baca bismillahnya pas, al-fatihah pas, tumakninah pas, itu susah. Karena apa? Tidak mendalami pendidikan agama. Kita masuk
Hari Santri Nasional. Apa itu santri? Di sini kalau tulisannya Arab ada sin, ada nun, ada ta, ada ro, ada ya. Santri. Satu, huruf sin. Ada pendapat menyampaikan salikul khair. Apa salikul khair? Menempuh jalan spiritual, jalan menuju akhirat. Jadi yang namanya santri, Pak, adalah orang-orang yang posisi metode ibadahnya pure, hanya ingin mencari akhirat, hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak pondok pesantren pingin ngerti agama supaya pingin lebih dekat kepada Allah, pingin ngerti kajian-kajian lebih dalam supaya lebih dekat kepada Allah. Hanya metode pendekatannya ada dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau begitu kita juga termasuk santri. Karena apa? Kita salik. Apa salik? Orang yang berproses. Kalau hadis yang lain, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Salaka fi'il madi, salikun ismu fa'il. Salaka yasluku salkan, wa maslakan fawasalik. Jadi salik itu isim fa'il, pelaku. Kalau salaka adalah fi'il madi. Barang siapa yang berproses mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hakikatnya Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikerucutkan kepada anak-anak yang di pondok pesantren, mereka yang belajar ilmu agama, hakikatnya akan dimudahkan jalan menuju Allah. Kita juga yang malam ini hanya ngaji tiap malam Sabtu karena mencari proses menuju jalan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang salik, orang yang berproses menuju ridho Allah Subhanahu. Insya. Ada juga sin yang berartikan safikul khair. Apa safikul khair? Pelopor kebaikan. Pelopor itu orang terdepan, Pak, menjadi koordinator, menjadi pimpinan, menjadi ketua, menjadi garda terdepan, menjadi orang yang menyampaikan, ayo semuanya kita tegakkan apa yang namanya kebenaran, kita hancurkan apa yang namanya kebatilan. Ayo bersama jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau model panitia Masjid As-Sa'adah, Pak Ketua dan jajarannya, ayo jamaah sekalian kita bersama-sama datang di majelis taklim As-Sa'adah untuk memperdalam ilmu agama. Orang yang menyampaikan itu namanya santri, safikul khair, menjadi pelopor terdepan. Nah, ini kalau diperkuat dengan ayat Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ucapan yang terbaik adalah orang yang selalu mengajak ke jalan Allah Subhanahu. Maka ini termasuk safikul khair. Bapak berangkat ngaji jam 5:30 jalan kaki menuju As-Sa'adah. Haji Nahdi, mana Haji Nahdi? Apa haji, ya Allah, umurnya 80 tahun lebih, dari rumah jalan tunyuk. Ngerti apa lah jalan tunyuk? Jalan pelan-pelan dari rumah. Orang-orang pada lihat. Dengan jalannya saja itu udah safikul khair, pelopor kebaikan. Jalan menuju masjid, jalan menuju jamaah, jalan menuju ngaji. Orang supaya lihat, ini loh aku mau ngaji. Walaupun tidak ngomong, itu namanya safikul khair. Ada yang pakai motor, ada yang pulang kerja langsung mampir, ada yang dari jamaah lain menuju. Itu namanya safikul khair. Maka kita adalah termasuk santri-santri yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz, saya tidak di pondok pesantren. Ya, kita termasuk santri yang bukan di kalangan pondok pesantren, tapi santri yang menjadi hakikatnya safikul khair, pelopor kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya, Pak, kalau boleh muda lagi, anak-anak pengennya mondok lagi, serius, Pak. Di pondok itu seneng, Pak. Aku beras dikirimin,
Dulu saya pas mondok tahun 92 yang kedua di Jawa Timur, beras itu harganya 250 sekilo. 250 perak Pak Sokirin. Sekarang harga beras berapa Haji Herman? Harga beras? Serius, kalau saya boleh mondok lagi Pak, saya mondok serius. Kenapa? Di pondok itu asik, seneng. Maka kata Kiai, kalau sudah merasakan ladzatul ilmi Pak, enaknya ilmu, pengennya ngaji, nikmat rasanya Pak. Maka ketika sudah keluar di area peperangan seperti ini Pak, terasa kurang. Banyak ilmu yang harus disampaikan dan dikaji, tapi waktunya sudah terbatas. Dengan apa? Ngurusin keluarga. Lah kalau sekarang saya mondok lagi, yang ngasih makan istri siapa? Yang ngasih biaya anak siapa? Disitulah terbenturnya. Maka kalau sekarang punya anak-anak kita lah yang diharuskan masuk ke pondok pesantren. Kata Pak Maskur, Pak Ustadz, anak saya udah bujuk kabeh, cucunya harus ada yang mondok cucunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Safikul khair. 2. Naibun nganil masayih nun. Jadi yang namanya santri adalah penerus para guru, pengganti guru-gurunya yang wafat. Kiainya wafat, ustadznya wafat karena sudah sepuh. Lah ini regenerasinya, ini generasi yang akan meneruskan. Al-ulama'u warasatul anbiya. Contoh dulu sebelum ustadz, kan di sini ada yang ngajar para kiai sepuh sudah wafat. Belum lama kan Romo Kiai Haji Satibi Munir yang pernah menjadi ketua di sini, yang pernah ngajar di sini, sekarang wafat. Karena saya santri, saya menempati naibun anil masyayikh, penerus pengajar yang ada di sini. Nanti saya meninggal, berapa tahun lagi kira-kira saya meninggalnya? Ya umpama sekarang umur saya 47 ya. Kalau 80 tahun berapa tahun lagi kira-kira? Ya 80 saya mintanya kayak Pak Haji loh, tapi sehat. 30 tahun lagi ya. 30 tahun lagi lah. Ya. Ini yang lain pada masih hidup gak kira-kira? Kamu udah mati Den, kamu itu jatahnya mati muda, nggak kepakai-pakai mati. Santri-santri itu penerus para kiai Pak. Lah kalau nggak ada santri, siapa yang akan menyampaikan kajian-kajian agama? Maka santri sangat penting apa untuk menyampaikan apa yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tak santri tarikul ma'asi, orang yang meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan santri dengan dibekali ilmu agama, maksiat apa-apa yang dilarang oleh Allah mampu menjauhi. Huruf ra, raghibun ilal khair, santri menghasrati kebaikan. Punten Pak, yang namanya santri itu ya kepengennya melakukan yang baik-baik. Santri biasanya karena biasa zikir, pinginnya zikir, baca Quran, pinginnya baca Quran. Kalau horizontal Pak, yang namanya santri itu kalau ketemu orang salamannya sambil ngerunduk gitu Pak. Maka saya kalau melihat santri masuk mall Pak, orang mall semuanya disalamin loh Pak. Orang mall semua disalamin sama santri itu. Masya Allah. Saya bilangin santri, ini orang mall jangan disalamin semua, capek nanti kamu kalau satu. Yang rok kedua, mencari ridho Allah. Ini mental santri Pak, yang dilakukan semuanya mencari ridho Allah. Kayak Bapak ini kan santri semua. Bapak ngaji niatnya apa coba? Apa niatnya? Mencari ridho. Saya ingin cari ridho Allah. Yang penting saya belajar, paham nggak paham saya dengerin Pak Ustadz ngomong. Mudah-mudahan Allah ridho, bisa merontokkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Seperti pada ayat Al-Quran,
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yataghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda umat Nabi yang nomor 3, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, apa yang ia lakukan semuanya mencari ridho Allah. Mental santri, Pak, apa-apa ikhlas. Kemudian yang nomor 5, huruf ya, santri yarjus salamah, berharap keselamatan. Jadi santri belajar pinginnya selamat dunia akhirat. Atau ya yang kedua, yakin supaya tambah yakin, mantep madep kepada Gusti Allah. Baik, kesimpulannya santri dengan 5 huruf. Pertama, mental santri selalu pengen ibadah spiritual. Atau yang kedua, menjadi koordinator, menjadi pelopor, menjadi garda terdepan, menjadi contoh kebaikan. Huruf nun, naibun nganil masyayikh. Santri adalah pengganti para guru-guru yang sudah sepuh untuk estafet menyampaikan agama. Yang ketiga huruf ta, tarikul ma'asi, orang yang berupaya meninggalkan maksiat. Yang keempat huruf ro, rohibun ilal khair, pengennya selalu berbuat baik. Yang kelima yarjus salamah, berharap agar selamat dunia akhirat. Akhirnya kita atas nama Majelis Taklim Masjid Jami As-Sa'adah Angke Kecamatan Tambora dan Kang Muslih Channel mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2022 dengan moto berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Semoga santri tambah berdaya, santri tambah bermartabat untuk Indonesia Raya. Walhamdulillahirabbil